Di sebuah kamar apartemen, sepasang kekasih sedang menikmati waktu berdua. Rasanya setiap hari rasa sayang dan cintaku terus bertambah padamu, ucap lelaki itu sambil membelai lembut rambut kekasihnya yang berada di bawah kungkungannya. Aku juga, balas wanita itu sambil matanya terpejam menikmati sentuhan pria yang amat sangat ia cintai. Perlahan tangan lelaki itu mulai turun merayap, membelai setiap lekukan tubuh sang kekasih. Wajah mereka begitu dekat hingga mereka bisa merasakan hembusan nafas masing-masing. Perlahan lelaki itu mengecup dahi sang wanita lalu perlahan turun mengecup bibir wanita itu, bahkan kecupan itu berubah menjadi hawa panas timbul dari dalam tubuh mereka. Meskipun kamar itu sudah dinyalakan mesin pendingin, lelaki itu sudah tidak bisa lagi menahan gejolak yang timbul dari dalam tubuhnya. Aku sudah tidak tahan. Apa aku boleh melakukannya? Ucap sang lelaki berusaha menahan hasratnya hanya demi meminta persetujuan sang kekasih. Aku takut, lirih wanita itu tapi masih bisa didengar oleh lelaki itu. Aku janji sakitnya tidak akan lama. Kamu boleh memukul, menarik bahkan mencakar seluruh bagian tubuhku untuk menghilangkan rasa sakit itu. Balas lelaki itu. Devan bisa melihat raut ketakutan sekaligus ragu yang terpancar dari wajah wanita itu. Kalau kamu tidak izinkan, aku tidak akan melakukannya, ucap Devan pada akhirnya. Saat Devan akan berpindah dari atas tubuh wanita itu, tiba-tiba tangannya ditahan si wanita. Lakukanlah, ucap wanita itu sambil menutup matanya. Kamu yakin? Aku tidak akan memaksa Vina, tanya Devan memastikan. Meskipun hasratnya sudah tidak bisa dibendung lagi, tapi karena ia menghormati wanita itu maka Devan menanyakannya. Davina hanya menganggukkan kepalanya yakin. Mendapat persetujuan Vina, Devan pun menjalankan aksinya dengan penuh kelembutan. Agar Vina tidak merasakan sakit. Kamar itu penuh dengan suara jeritan dan desahan satu sama lain. Mereka melakukan itu di bawah cahaya langit sore yang berwarna orange. Langit berubah gelap. Perlahan Vina membuka kedua matanya untuk mengumpulkan seluruh kesadarannya. Saat ia hendak berdiri untuk memungut pakaiannya yang terletak di lantai, tiba-tiba saja rasa sakit muncul. Au, Vina. Untung saja Devan saat itu tidak ada di sana. Tapi samar-samar Vina bisa mendengar suara gemercik air yang berarti kekasihnya itu pasti ada di sana. Cepat-cepat Vina memungut kembali pakaiannya. Sambil menahan sakit di bagian bawah, lalu ia memakai kembali pakaiannya sebelum Devan keluar dari sana. Setelah selesai memakai semua pakaiannya, Vina pun kembali duduk di samping tempat tidur. Pikirannya lalu berkelana akan kejadian sore tadi yang mereka lewati. Pipinya tiba-tiba merona merah mengingat pergulatan panas mereka. Jujur saja ini merupakan kali pertama Vina melakukan hubungan intim itu bersama Devan. Karena selama 4 tahun pacaran, tidak pernah mereka melewati batas itu. Mereka pasti hanya akan berpelukan atau hanya berciuman tapi tidak sampai melangkah pada hal yang lebih lanjut. Tapi entah kerasukan apa hingga tadi mereka sampai bisa melewati batas itu. Dan untuk Devan dan Vina, sebenarnya mereka sudah ingin melanjutkan hubungan mereka ke
jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. Tapi sayang seribu sayang, orang tua Devan tidak menyambut baik kedatangan Vina ke rumah mereka. Vina masih bisa mengingat dengan jelas setiap perkataan Mama Devan saat itu. Flashback on. Dev, aku takut. Bagaimana kalau orang tuamu tidak menerimaku? Tanya Vina gelisah. Saat itu mereka sedang dalam perjalanan menuju rumah orang tua Devan. Kita tidak akan tahu kalau tidak dicoba sayang. Balas Devan lembut berusaha menenangkan kekasihnya itu. Entah mengapa Vina sangat yakin pasti orang tua Devan tidak akan menerimanya. Bagaimana tidak, pastilah orang tua Devan ingin yang terbaik untuk putra mereka, pastilah mereka ingin anak mereka mendapatkan pasangan yang sepadan dengan mereka. Sedangkan Vina, ia hanya seorang pelayan di sebuah toko baju. Pastilah Mama Devan akan menolaknya mentah-mentah. Ya Tuhan, semoga apa yang aku pikirkan tadi tidak benar-benar terjadi. Doa Vina dalam hati. Sampai, ayo turun, ajak Devan pada Vina yang sedari tadi gelisah di tempatnya. Mereka sampai di sebuah rumah mewah milik keluarga Devan. Sejenak Vina menarik napas dalam-dalam lalu menghembuskannya secara perlahan untuk mengurangi rasa gugup dalam hatinya. Saat itu mereka sedang dalam perjalanan menuju rumah orang tua Devan. Kita tidak akan tahu kalau tidak dicoba sayang. Balas Devan lembut berusaha menenangkan kekasihnya itu. Entah mengapa Vina sangat yakin pasti orang tua Devan tidak akan menerimanya. Bagaimana tidak, pastilah orang tua Devan ingin yang terbaik untuk putra mereka, pastilah mereka ingin anak mereka mendapatkan pasangan yang sepadan dengan mereka. Sedangkan Vina, ia hanya seorang pelayan di sebuah toko baju. Pastilah Mama Devan akan menolaknya mentah-mentah. Ya Tuhan, semoga apa yang aku pikirkan tadi tidak benar-benar terjadi. Doa Vina dalam hati. Sampai, ayo turun, ajak Devan pada Vina yang sedari tadi gelisah di tempatnya. Mereka sampai di sebuah rumah mewah milik keluarga Devan. Sejenak Vina menarik napas dalam-dalam lalu menghembuskannya secara perlahan untuk mengurangi rasa gugup dalam hatinya. Mereka, kenalkan Pa, Ma, dia Davina kekasih Devan. Sahut Devan mengenalkan Vina. Halo Om, Tante. Sapa Vina sopan dengan kepala menunduk. Pacar kamu? Tanya Santi lagi seperti tidak percaya melihat wanita yang dibawa oleh anaknya. Ini, penampilan Vina sungguh menyakiti mata Santi. Menurutnya, Lia, sahut Devan cepat. Lalu apa tujuanmu membawa wanita ini ke rumah? Kali ini Bayu yang bertanya. Sedari tadi ia hanya diam memperhatikan mereka. Devan mau minta restu sama papa dan mama. Devan mau menikahinya. Kata Devan tegas. Kamu mau menikahinya? Apa kamu sudah siap memikul tanggung jawab yang lebih besar? Pernikahan bukan hal main-main. Tanya Bayu lagi. Devan siap. Jawab Devan tegas. Karena kamu siap maka tidak ada lagi yang perlu papa ragukan. Balas Bayu santai. Bagaimana dengan mama? Tanya Devan beralih pada sang mama. Mama ingin tahu dulu apa pekerjaan wanita itu. Jawab Santi sambil memperhatikan Vina dari ujung kepala hingga ujung kaki. Apa pekerjaanmu? Kamu dari keluarga mana? Apa pekerjaan orang tuamu? Cecar Santi. Vina tahu pertanyaan ini pasti akan muncul. Saya bekerja sebagai pelayan toko di sebuah butik tante. Dan orang tua saya seorang petani di kampung, jawab Vina jujur. Santi melongo mendengar jawaban Vina. Mama tidak setuju. Kata itu langsung meluncur keluar dari bibir Santi. Bayu yang melihat itu pun hanya menggelengkan kepalanya. Istrinya itu memang tidak pernah berubah, lah selalu menilai orang dari bibit, bebet, dan bobot mereka. Dan istrinya itu sangat keras kepala, sangat susah melawan apa yang ia mau. Kadang jika mereka sedang berdebat pun, Bayu lebih memilih mengalah ketimbang harus meneruskan
Perdebatan yang tidak akan ada ujungnya itu. Tapi saat Devan akan berbicara, Santi langsung memotongnya. Mama tidak mau punya menantu seperti dia. Apa? Kamu tidak bisa mencari wanita lain yang lebih baik dan sepadan dengan keluarga kita? Apa perlu Mama sendiri yang mencarikan pasangan untukmu? Hardik Santi mencela omongan Devan. Intinya Mama tidak akan pernah menerima dia di rumah ini. Sekarang kamu bawa dia pergi dari sini. Titah Santi tidak ingin dilawan. Sekalian putuskan hubunganmu dengannya. Lanjut Santi lagi sambil berlalu meninggalkan mereka. Vina hanya dapat menundukkan kepalanya, menahan air mata yang sudah tertampung di pelupuk matanya. "Pa," panggil Devan dengan wajah memelasnya. "Kamu sudah tahu kan tabiat mamamu?" Balas Bayu. "Kamu perlu kerja keras untuk meyakinkan mamamu," sambung Bayu sambil menepuk pundak sang anak. Bayu lalu berlalu menyusul istrinya ke dalam. Sejenak keheningan tercipta di tempat itu. "Devan, aku ingin pulang," lirih Vina. "Baiklah, aku antar. Lupakan perkataan mama tadi. Aku janji akan berusaha keras agar mama mau menerima kamu," ucap Devan lalu menggenggam tangan Vina erat. Vina hanya mengangguk. Flashback off. Bersambung bab ke-1.